Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizia Muharromah dengan NIM 242110450 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas D4. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bahan atau buku ajar IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk siswa sekolah dasar kelas 3 yang berjudul Bentang Alam Indonesia. Nah, baik, di halaman pertama tadi terdapat cover buku, yaitu berisi Bentang Alam Indonesia, kemudian ada mata pelajaran, ada juga tertuju kepada kelas berapa, kemudian ada tahun penerbit dan penerbit. Nah, kemudian di halaman kedua ini terdapat kata pengantar yang berisi tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sholawat kepada Nabi, kemudian maksud dan tujuan bahan ajar IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Kemudian ada juga seperti kekurangan dan kelebihan buku. Kemudian di halaman selanjutnya, halaman 3 itu terdapat pendahuluan dari buku yang berisi ringkasan atau kata pengantar dari apa yang akan disampaikan pada materi inti. Seperti Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kondisi alam yang sangat beragam, dan lain sebagainya. Kemudian juga menyebutkan apa saja yang meliputi bentang alam, dan kemudian juga berisi tentang harapan agar siswa itu mampu memahami lingkungan di sekitar mereka. Kemudian halaman selanjutnya yaitu halaman 4 yang berisi tentang daftar isi, yaitu yang pertama ragam bentang alam di Indonesia, kemudian ada adaptasi manusia dengan bentang alam, ada juga pengaruh bentang alam terhadap budaya, kemudian ada proyek belajar dan uji pemahaman. Biasanya uji pemahaman itu berupa seperti pilihan ganda atau soal uraian atau soal mandiri, pekerjaan kelompok, seperti itu. Nah, di halaman selanjutnya yaitu halaman 5 ada peta konsep. Judulnya Bentang Alam Indonesia. Kemudian ada 3 poin ragam bentang alam yang terdiri dari pegunungan, sungai, dataran tinggi, kemudian ada dataran rendah dan pantai. Kemudian poin B, adaptasi manusia dengan bentang alam. Nah, ada membahas tentang cara berpakaian, kemudian mata pencaharian, dan tempat tinggal. Poin C, yaitu pengaruh bentang alam dengan budaya. Nah, di sini dibahas juga tentang seperti makanan, rumah adat, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada pada daerah tersebut. Nah, di sini juga di halaman 6 ada capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada capaian pembelajaran, yaitu siswa dapat mengenal berbagai bentang alam di Indonesia seperti gunung, kemudian ada dataran rendah, dataran tinggi, ada juga pantai dan sungai. Dan juga siswa juga dapat memahami bagaimana manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan serta mengetahui bahwa bentang alam mempengaruhi kehidupan dan budaya masyarakat. Siswa dapat menceritakan hasil pengamatan tentang lingkungan sekitar dengan gambar atau cerita sederhana.
Jadi siswa akan diajarkan untuk mempresentasikan apa yang dia dapat dari materi yang telah mereka pelajari. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Siswa dapat menyebutkan bentang alam. Nah, di sini C1. Kemudian menjelaskan bentang alam dan adaptasi manusia, yaitu C2. Kemudian ada juga mengelompokkan bentang alam, yaitu C3. Dan yang terakhir menggambar dan menceritakan bentang alam, yaitu C6. Mungkin seperti tugas proyek atau mempresentasikan di depan kelas, seperti itu. Nah, kemudian di halaman selanjutnya ada ayo mulai belajar. Halo teman-teman, Indonesia adalah negara yang sangat indah. Kita punya gunung, pantai, sungai, dan banyak lagi. Setiap tempat punya ciri yang berbeda. Yuk kita belajar bersama tentang bentang alam. Nah, di sini siswa diharapkan untuk terdorong untuk belajar di materi yang akan mereka pelajari ini, yaitu bentang alam Indonesia. Jadi siswa diajak untuk lebih semangat dan lebih giat untuk mengikuti materi yang akan mereka pelajari setelah ini. Kemudian pada halaman selanjutnya ada materi inti, yaitu poin A, ragam bentang alam di Indonesia. Pastinya memberikan pengertiannya terlebih dahulu, kemudian baru menjelaskan pegunungan itu seperti apa, kemudian dataran tinggi itu seperti apa, dataran rendah itu seperti apa, pantai, sungai, menggambarkan itu seperti apa. Jadi seperti itu. Baru selanjutnya yaitu jenis-jenis bentang alam. Nah, di sini akan disebutkan bagaimana ciri-ciri pegunungan, kemudian ciri-ciri sungai, ciri-ciri dataran tinggi, kemudian ciri-ciri dataran rendah, dan ciri-ciri pantai, dan juga ada contoh kegiatannya dari pegunungan, sungai, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, di sini yaitu ada tugas menjodohkan. Setelah mempelajari ciri-ciri dari pegunungan, sungai, dan lain sebagainya, siswa diharapkan untuk bisa menjodohkan mana ciri-ciri pegunungan yang benar, ciri-ciri sungai yang benar, atau ciri-ciri pantai yang benar. Diharapkan siswa bisa mencocokkan atau memasangkan mana yang benar yang telah mereka pelajari di materi sebelumnya. Nah, ada juga tugas yuk berlatih. Yang pertama ada tugas pilihan ganda, kemudian yang kedua ada tugas uraian. Kemudian ada ayo ingat, seperti yang di awal tadi, untuk memasuki materi inti yang selanjutnya, yaitu poin B. Kemudian memasuki materi inti yang kedua, yaitu B, adaptasi manusia terhadap bentang alam. Pasti di sini menjelaskan tentang beragamnya bentang alam di Indonesia, kemudian pengertian dari adaptasi itu sendiri apa, kemudian seperti manusia melakukan adaptasi itu bagaimana caranya, seperti berpakaian, jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan contoh adaptasi manusia, seperti di pegunungan. Di pegunungan itu mereka memakai pakaian hangat, kemudian lebih ke bertani sayur, dan rumah tertutup agar hangat. Kemudian jika dataran rendah itu bertani padi, kemudian banyak kendaraan dan banyak bangunan.
Nah, di dataran tinggi bertani sayur, teh atau kopi, udaranya dingin, memakai pakaian hangat, kemudian rumah cenderung tertutup untuk menjaga suhu tetap hangat. Ada juga pantai. Manusia bekerja sebagai nelayan, kemudian menggunakan perahu, rumah banyak ventilasi, dan yang terakhir yaitu sungai. Mereka biasa menggunakan perahu, kemudian membuat rumah panggung di sekitar sungai. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada soal pilihan ganda. Latihan yuk, pilihlah jawaban yang paling tepat. Nah, soal yang pertama ada orang yang tinggal di pegunungan biasanya memakai pakaian hangat karena titik-titik-titik, ya kan. Kemudian soal kedua, bertani padi biasanya dilakukan di daerah. Soal yang ketiga, nelayan biasanya bekerja di daerah titik-titik-titik. 4. Rumah panggung biasanya dibuat di daerah titik-titik-titik. Kemudian yang terakhir 5. Di dataran tinggi orang biasanya bertani titik-titik-titik. Nah, siswa diharapkan untuk memilih mana jawaban yang benar. A kah atau B atau C. Kemudian ada ayo ingat, manusia beradaptasi supaya bisa hidup nyaman dan aman. Nah, di sini kita melanjutkan ke poin yang terakhir yaitu poin C, pengaruh bentang alam terhadap budaya. Nah, bentang alam mempengaruhi kehidupan dan budaya manusia. Contohnya seperti rumah. Daerah rawa biasanya itu rumah panggung, kemudian daerah dingin biasanya rumah lebih tertutup. Kemudian dalam segi makanan, pantai itu lebih ke ikan, kemudian gunung ke sayuran. Kemudian dalam segi tradisi, setiap daerah punya tradisi berbeda. Biasanya ada upacara adat. Kemudian dalam segi pekerjaan, jika pantai itu biasanya nelayan, kemudian gunung itu adalah petani. Nah, kemudian di sini ada tugas proyek seru yuk. Tugasnya kenali lingkungan sekitarmu. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, lihat lingkungan rumahmu. Kemudian yang kedua, tentukan bentang alamnya. Yang ketiga, gambar di buku. Kemudian yang terakhir, tulis kegiatan masyarakat. Nah, kemudian siswa disuruh untuk menceritakan di depan kelas. Di situ juga terdapat penilaian dan juga ada para guru. Nah, kemudian ada soal pilihan ganda seperti tadi, dan soal yang pertama yaitu bentang alam yang tinggi adalah. Kemudian yang kedua, orang yang bekerja menangkap ikan disebut. Nah, nomor 3, adaptasi adalah. Nomor 4, daerah yang memiliki bentang alam laut biasanya banyak masyarakat bekerja sebagai. Nomor 5, yang terakhir yaitu sungai dimanfaatkan untuk. Kemudian ada soal uraian. Yang pertama bersifat mandiri. Contoh soalnya yaitu pantai dekat dengan titik-titik-titik. Kemudian 2, air di sungai selalu titik-titik-titik. 3, orang di gunung memakai titik-titik-titik. Kemudian 4, rumah di daerah rawa disebut rumah titik-titik-titik. Dan yang terakhir, Indonesia memiliki bentang alam yang titik-titik-titik. Kemudian ada juga yang bersifat kelompok. Yang pertama, kerjakan bersama teman kelompokmu. Nah, minimal di sini 3 sampai 4 orang. Kemudian yang kedua, diskusikan dengan baik. Yang ketiga, tuliskan jawaban di buku atau kertas. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu presentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, kemudian berikutnya ada glosarium atau kata penting seperti bentang alam, kemudian pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, sungai, adaptasi, nelayan, petani, budaya, tradisi, rumah panggung, sehingga siswa dapat lebih memahami dan lebih dapat menyerap maknanya
dengan baik. Nah, kemudian yang terakhir ada daftar pustaka. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.